عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para bunda semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah 2 lembar tadi sudah kita baca yang dominan berkaitan dengan ketauhidan, tentang bantahan Al-Qur'an terhadap pengakuan orang-orang Nasrani bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan, Nabi Isa itu adalah anak Allah. Maka kemudian Allah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa itu menolak untuk dikatakan Tuhan, bahkan memerintahkan untuk menyembah kepada Tuhan yang sama, yaitu Tuhanku dan Tuhan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk penolakan terhadap yang mengatakan konsep Trinitas. Laqad kafarul ladina qalu innallaha salisu salasah. Itu penolakan terhadap konsep Trinitas. Itu juga ayat yang kita baca tadi. Alhamdulillah semuanya semoga selalu dalam kondisi sehat bunda, karena kesehatan itu mahal. Kalau sudah di rumah sakit itu ya semua tidak enak, semuanya makan tidak enak, apa semua tidak enak. Semoga anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah salah satunya adalah kesehatan. Kemarin saya ngaji di Pengadilan Negeri Surabaya, pas ngaji kitab Bahjatul Wasail. Imam Nawawi itu menyinggung salah satu makalahnya Syekh Ibrahim bin Adham. Beliau menyampaikan jangan sampai orang itu meninggalkan syukur di setiap paginya. Jadi kita ini bangun, jangan sampai meninggalkan 4 syukur. Jadi ini jangan sampai ditinggalkan. Pokoknya 4 ini harus selalu diucapkan. Yang pertama, kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah tetap meletakkan keimanan pada diri hamba. Jadi kula panjenengan beruntung tangi isih Islam, tangi isih iman, kudu matur suwun ning Gusti Allah. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kita yang patut bersyukur lagi, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah meletakkan rezekiku atas kuasanya. Jadi kita itu kalau setiap pagi mau bersyukur bahwa rezeki itu bukan dari manusia, tapi itu pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua, itu kita dianjurkan untuk itu. Syukur iman, syukur akan rezeki itu dalam kuasa Allah. Kemudian yang berikutnya, syukur yang yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim bin Adham dari 4 itu, yang ketiga adalah
kita bersyukur atas dianugerahi oleh Allah untuk bisa melakukan kepatuhan-kepatuhan. Panjenengan subuh bisa bangun, harus bersyukur. Bisa menunaikan ngaji, bisa sholat duhur, bisa sholat asar, bisa melayani suami, bisa ngopeni anak, maka itu adalah anugerah yang tidak terhingga. Dan kadang kita lupa bahwa itu anugerah. Kadang kita sering lupa bahwa kenikmatan yang sudah menjadi rutinitas itu dianggap biasa. Nikmat iman, ya, nikmat rezeki itu dalam kuasa Allah, dipikirnya ya sudah rutinitas, itu ya biasa gitu. Kemudian yang ketiga adalah nikmat kita bisa melakukan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Bunda, ini yang orang sering dianggap bukan anugerah tapi sebenarnya anugerah yang besar. Alhamdulillahilladzi satara uyubi. Ya Allah, segala puji bagi Engkau yang telah menutupi cacatku, yang menutupi kekuranganku. Orang ini sering lupa bahwa 4 hal ini kelihatannya kayak bukan anugerah. Mohon maaf. Bisa saya sampaikan bahwasannya orang itu kok sama orang lain. Kalau seandainya cacat kita ini aibnya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ngomong sama suami, ngomong sama istri, pasangan itu tidak akan berani. Kalau cacat kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan keluar rumah pun tidak akan berani kalau cacat kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang sering lupa bersyukur tentang ditutupnya cacat, ditutupnya aib. Mungkin kita lihat di TV, di media, orang dengan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala cacatnya, maka saya menyampaikan, Bunda, jangan kita kemudian mengejek, karena kebetulan kita saja cacatnya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kapan hari ada yang pernah bertanya, kalau orang melakukan pertaubatan, apakah kemudian aib-aib kita itu kita harus sampaikan untuk memohon maaf? Kalau kepada manusia, Bunda, kalau itu tidak ada kaitannya dengan hak Adam, cukup diam dan janji untuk tidak mengulangi. Tidak harus diceritakan kepada pasangan, tidak harus diceritakan kepada kawan, tetapi cukup tidak mengulangi. Karena Allah itu kadang pingin kita itu tidak dibuka cacatnya, tapi kok malah kita itu cerita ke orang, maka malah jadinya lawang kamu itu tak tutup, kok malah kamu buka sendiri, kan begitu. Dan bahkan kalau aib kita ini dibuka oleh Allah, mungkin berkaca pun tidak akan berani. Berkaca ini loh, Bunda, tidak akan berani. Kok yang terekstrim kan berkaca kepada diri sendiri, yang agak luas lagi ke orang-orang terdekat, luas lagi keluar rumah, luas lagi kepada kawan-kawan kita yang kumpul gitu. Bahkan mungkin seandainya aib saya ini dibuka oleh Allah, tidak mungkin, bisa saja tidak berani ngaji, bisa saja tidak berani bicara. Tapi Allah itu maha kasih kepada hambanya, sehingga kadang aib hambanya itu masih ditutupi supaya dia masih tetap mendapatkan pintu-pintu kebaikan. Biar nggak jadi orang putus asa, biar nggak jadi orang yang rendah diri. Coba kalau aib kita dibuka sama Allah, lah itu jadinya ya kayak nunduk, nggak berani menatap ke depan. Ya kayak orang pas ditangkap polisi itu, ditampilkan di depan itu pasti nunduk, wajahnya ditutupi semua. Kita pun, Bunda, seandainya aib kita dibuka oleh Allah, maka kita pun beraktivitas di luar tidak akan berani. Maka 4 hal tadi, Bunda, bersyukur atau mengucapkan alhamdulillah setiap pagi bahwa kita masih dititipi iman. Alhamdulillah kita masih, rezeki kita masih dalam kuasa Allah, bukan kita bergantung kepada manusia. Yang ketiga, kita masih dianugerahi oleh Allah untuk melakukan kepatuhan walaupun semaksiat apapun kita, tapi kebaikan masih dibukakan oleh Allah. Yang keempat, alhamdulillah engkau telah masih menutup aib-aibku. Ini orang, kalau kita tengok 4 hal ini kelihatannya kan nggak dianggap. Sing rezekiku yo oleh duit, ketemu konco api, begitu. Padahal
ditutup aib itu adalah anugerah yang luar biasa, sehingga kita itu tidak malu untuk menjalankan kebaikan, dan kita tidak malu untuk saling bernasihat dalam kebaikan. Kira-kira kalau orang dibuka aibnya bunda, itu ngajak orang itu tidak berani, ayo ngaji itu tidak berani. Kalau aibnya dibuka itu, kita jadinya wajahnya modelnya macam-macam, bentuknya macam-macam sesuai perilaku kita. Makanya ya Allah, semoga kita semuanya dengan ditutupnya cacat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan mengupas tema fikih. Kita pernah ngupas tema fikih sekali, dan ini kita ngupas tema fikih lagi. Kalau fikih sekali lagi ini kajiannya butuh fokus, ya pasti agak monoton daripada yang kalau kaitannya dengan akhlak dan lain-lain pasti beda. Tapi ini jadi ilmu, karena jangan sampai, karena pokok dari semua ibadah itu kembalinya di kesucian ini tadi, tentang at-thaharah. Tema kita adalah at-thaharah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita akan mengupas dari toharah. Sebenarnya banyak bunda, cuma akan saya ambil 3 atau 4. 1 berkaitan tentang media bersuci itu sendiri, yaitu medianya dulu aja, saya terangkan itu dulu. Kemudian tata cara bersucinya, kemudian hal-hal yang mewajibkan kita harus bersuci. Nanti insya Allah kita akan kupas 3 hal ini, yaitu media bersucinya, tata cara bersucinya, kemudian apa saja yang mengharuskan kita harus bersuci. Insya Allah kita akan kupas. Kalau untuk haid, nifas, istihadah, nanti kita kupas masuk di kategori kenapa kita harus mandi, itu nanti kita masuk itu. Bismillahirrahmanirrahim. At-thaharah. At-thaharah itu bunda, kalau itu kan bahasa Arab. Menurut bahasa artinya adalah ad-dhammu, masya Allah. At-thaharah menurut bahasa itu adalah an-nadhafah, suci, bebersih, kebersihan ya. An-nadhafah, at-thaharah menurut bahasa itu kebersihan, atau bisa diartikan untuk yang namanya thaharah adalah suci. Kalau menurut syariat, suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Bukan, bisa begini bunda, saya ulangi ya. At-thaharah menurut bahasa adalah an-nadhafah, yaitu suci. Kalau menurut istilah di sini disebutkan yaitu seseorang atau kondisi yang dia suci dari hadas dan najis. Jadi makanya nanti dalam fikih itu ada namanya thaharatul hukmi sama thaharatul hakiki. Saya ulangi, jadi suci itu bermakna karena menurut bahasa itu adalah kebersihan, karena menurut istilah suci dari hadas dan najis. Suci dari hadas dan najis. Apa bedanya antara hadas dan najis? Saya terangkan bunda. Jadi begini, kalau saya buat diagram ya, buat pembagian at-thaharah, suci itu dibagi jadi 2. Ada hakiki, ada hukmi. Ada hakiki, ada hukmi. Yang satu hakiki, yang satu hukmi. Yang hakiki itu masuk apa? Thaharatul libas wal badan wal makan minan najsi. Kalau yang hakiki pokoknya sucinya pakaian, sucinya baju kita, sucinya tempat yang kita duduki dari najis, itu namanya thaharah al-hakiki. Berarti dia tidak dia ini memang sesuatu yang lepas dari yang namanya wujud dari najis. Itu hakiki. Berarti umpamaan, mohon maaf, biar contohnya gampang. Pakaian panjenengan bunda-bunda yang ada di rumah, pakaian panjenengan. Kemudian kalau dia tidak kena kotoran cicak ya, atau kotoran burung, maka pakaian ini namanya thaharah hakiki. Oke, jadi dia masuk kategori thaharah hakiki karena memang esensi pakaiannya ini memang suci. Tapi kalau dia memang
kalau kotor tidak ada masalah, cuma problemnya ketika dia terhindar dari najis maka dia namanya toharoh hakiki. Yang kedua ada namanya toharoh hukmi. Toharoh hukmi itu apa? Yaitu seseorang yang bebas dari hadas kecil dan hadas besar. Jadi bisa dipahami ya. Jadi toharoh itu bisa dibagi dua. Ada toharoh hakiki, toharoh hukmi. Toharoh hakiki itu terbebas dari najis, mau pakaian, mau tempat, mau tubuh, itu namanya toharoh hakiki. Kemudian kalau suci dari hadas kecil maupun besar, namanya toharoh hukmi. Toharoh hukmi. Panjenengan hadir dalam sebuah pengajian, sunnahnya itu kan berwudu. Sunnahnya kan berwudu. Selama kita bisa menjaga itu lebih baik. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa, itu kan hukumnya sunnah. Makanya saya kalau ngaji biasanya parkir itu terus ke kamar mandi sekalian wudu. Ya bisa sebisa-bisa kita menjaga. Minimal ketika start awal kita mengawalinya dengan berwudu. Makanya itu bagian dari salah satu kesunahan orang dalam tholabul ilmi itu berwudu. Apalagi yang dikaji adalah ilmu syariat. Bisa dipahami ya Bunda ya. Kemudian alat bersuci di Islam itu Allah Subhanahu wa taala menyiapkan alat bersuci itu dua macam. Kalau tadi kita sudah ngupas at-toharohnya, yang kemudian alatut toharoh atau alat atau media bersuci itu juga ada dua, yaitu bilma yang pertama, yang kedua biturob yaitu dengan debu. Lah bilma ini kemudian nyambung bilma dengan air. Bilma itu dengan air, biturob berarti dengan debu. Media untuk bersuci itu ada dua, air dan debu. Kalau air maka aplikasinya adalah wudu, kalau debu aplikasinya adalah tayamum. Ini ilmu-ilmu dasarnya dulu ya. Jadi media untuk bersuci itu ada dua, yaitu alma, air, kemudian yang kedua at-turab, debu. Kalau alma berarti untuk wudu, kemudian at-turab untuk tayamum. Bunda semuanya kalau wudu insya Allah sudah paham lah, karena ini sudah dari kecil sudah diajarkan. Cuma tayamum yang kadang orang jarang mempraktekkan sehingga tidak tahu. Ya kayak orang sholat jenazah, kalau tidak biasa ikut sholat jenazah belum tentu orang bisa jalani sholat jenazah. Kayak sholat yang setahun sekali itu, sholat Id, sholat Idul Adha, sholat istisqa yang jarang-jarang dilakukan. Biasanya walaupun sudah tahu tapi karena tidak dipraktekkan jadinya lupa. Nanti saya praktekkan di pembahasan tayamum tentang tata cara tayamum. Ya Allah. Kemudian Bunda, kita masuk tadi media untuk bersuci kan ada dua nggih. Almiyah atau alma sama yang kedua apa? At-turab atau debu ya. Sekarang kita ngupas air dulu ya, satu-satu. Kita ngupas air. Air di dalam fikih itu ada 4 Bunda. Ada 4. Namanya yang pertama ma'ul mutlak atau air mutlak. Air mutlak ini adalah tahirun li nafsi wa mutahhirun li ghairi. Air yang suci dan mensucikan. Jadi yang pertama tadi apa Bunda? Air mutlak. Air mutlak itu adalah air yang suci dan mensucikan. Apa saja air yang suci dan mensucikan? Kalau air suci dan mensucikan otomatis bisa dipakai wudu, bisa dipakai untuk mandi jinabat. Ya. Apa saja? Yang pertama ma'ul matar, air hujan. Air hujan itu suci mensucikan. Kemudian as-salj, air salju atau salju itu suci mensucikan. Embun juga suci mensucikan. Ning ya menawa kepen meratekno ilmu, aku gak jipuk banyu ning kono, jipuk embune godhong nang soporo, wit-witane ana embune akeh kena tinggi wudu, maka boleh dipakai untuk wudu. Air embun itu boleh dipakai untuk wudu. Kemudian air laut walaupun asin maka sah dipakai untuk berwudu. Air zam-zam apa maneh ya oleh neh. Iku
Boheman ya Bunda ya, boheman ya, boheman air Zam-Zam. Mata air juga boleh, mata air, sumur, air sungai itu boleh. Jadi itu masuk kategori ma'ul mutlaq atau air yang suci dan mensucikan. Yang kedua Bunda, al-ma'ul musta'mal, air yang telah dipakai untuk bersuci. Ya banyu anulah, banyu nopo istilah. Ma'ul musta'mal itu bukan air yang kemudian dia sudah dipakai untuk mandi biasa, bukan, tapi air yang memang dipakai untuk bersuci, baik wudhu ataupun mandi jinabah. Kalau mama nih, mohon maaf, kita mandi biasa ini, terus airnya ditampung lagi sehingga dicampurno ning bak yang besar yang itu lebih dari 2 kula, maka itu tidak bisa dikategorikan air musta'mal. Air musta'mal itu air yang sudah pernah dipakai untuk bersuci, dia suci notos, lah ini namanya air musta'mal. Air musta'mal ini tidak diperkenankan untuk dipakai bersuci karena dia telah dipakai untuk bersuci, kecuali air ini gabung dengan air yang lebih 2 kula, maka dia dihukumi lagi tohir mutohir. Paham ya Bunda ya? Nanti kalau ada yang kurang paham, yang ada di rumah bisa di kolom ya, tanya di kolom, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Kalau fikih pasti mikir kita ya belajarnya. Kemudian yang ketiga, al-ma'ul mukhallad, air yang tercampur minat tohirat, air yang bercampur dengan benda-benda yang suci. Saya contohkan, kita minum es teh, airnya suci enggak? Suci. Karena ada teh ya, air ini jadinya tidak bisa suci mensucikan, tapi dia hanya suci sehingga halal untuk dimakan, tetapi tidak bisa dipakai untuk wudhu. Banyu Coca-Cola, banyu Sprite, banyu apa malih? Es kopi. Nah, itu tidak boleh dipakai untuk wudhu, namanya ma'ul mukhallad minat tahirat, air yang tercampur dengan sesuatu yang suci. Di situ berarti walaupun kopi ini halal, teh halal, suci, tetapi karena dia tercampur maka air yang masuk di situ tidak bisa dipakai untuk berwudu. Berarti musta'mal tidak bisa, mukhallad tidak bisa, yang bisa adalah ma'ul mutlaq atau air yang suci murni. Yang keempat, air yang terakhir, definisi air yang terakhir adalah ma'un najis, air najis. Air najis itu bukan air najis, memang kahanane najis boten. Jenengan ana toya dicemplungi karo kotoran cicak. Lah utawa ning ana toya ada air kemudian kecemplungan tikus. Nah iki biasanya wong nak ning kalau kota kelihatannya sudah tidak ada paling. Tapi kalau di kampung biasanya kan mereka punya tempat tandon air hujan besar gitu kan. Terus ada bak kecil yang untuk mengalirkan. Nah, moro-moro kecemplungan tikus. Kalau itu kemudian airnya berubah, rihuhu wa ta'muhu wa launuhu, warnanya berubah, rasanya berubah, baunya berubah, maka kalau berubah, maka baru dia dikatakan air najis. Jadi gitu. Oke, saya lanjutkan. Jadi umpama niki bak panjenengan ini tidak besar-besar amat, kecemplungan banyu tikus, kecemplungan tikus, kemudian bau, maka air ini sudah tidak bisa dipakai untuk suci dan mensucikan. Lah sekarang pertanyaannya adalah air yang bisa dipakai, yang dia air ini buat pengalaman nggih, panjenengan besok kalau buat rumah lagi, Bunda, kalau ada yang mau buat rumah lagi, buat bak kamar mandi itu, kalau memang jenengan biasanya kan ada orang ambil praktisnya shower, tetapi kalau memang tetap perlu bak, karena ono wong gak marem nak gak nganggo babyur itu ono sing gak marem nak ora babyur itu ada kan?
Nah, itu kalau kalau 2 kula itu standarnya para ulama ada mengatakan 58, ada mengatakan 60. Anggap aja ambil yang teraman. 60 lebarnya, panjangnya juga 60, tingginya juga 60. Ya, sentimeter. Kalau 60 mestinya enggak besar-besar amat kan? Lawang keramik ini aja sudah berapa ini? Oh enggak, ini lebih nih. Ini bisa aja 50 mungkin. Kalau 60 enggak mungkin. Kalau 40 enggak mungkin. 40 itu kecil. Sebenarnya dikit, cuma kalau menurut saya yang teraman buat itu paling aman 1 meter itu aman. Kalau kamar mandinya besar. Kalau kamar mandinya kecil ya minimalis. Cuma problemnya kan kalau 60 kali 60 berarti dengan mandi harusnya airnya peres. Nah, berarti kurang dari 2 kula. Maka yang aman itu ya 1 meter kali 1 meter itu sudah paling aman. Kalau airnya kalong diambil gayung gitu, apa? Nah, berapa liter begitu kan? Ini tadi kan saya ngitung meteran. Kalau berapa liter maka hitungannya ya sekitar saya tadi ngitung itu 216 liter. 200 galon itu aja kan 15 liter ya. Galon aqua itu loh. Berapa Bunda? 19. Ini 200 kali anggap aja 20 lah ya. Berarti kali 10 berarti kisaran 11 galon. Lumayan banyak. Lumayan banyak Bunda. Kalau ngomong liter lumayan banyak. Ya, apa namanya? Nah, kalau kerannya nyala ya solusinya. Jadi memang yang teraman kalau tidak ada 2 kula, kerannya dihidupin, ngalir terus. Lah itu udah ada masalah Bunda, karena kan air kan tumpah-tumpah kan, ya jalan, tidak ada masalah. Cuma yang teraman menurut saya ya kalau mau mandi besar ataupun ya mandi besar ya tentunya, maka yang teraman ya shower itu yang teraman shower. Tapi kalau ndak ada ya itu tadi minim 60 kali 60 dengan syarat air rata, ya kan? Air rata. Oke, itu yang kita kupas. Kemudian media sesuci yang kedua adalah selain air adalah debu. Ini dalam mazhab Syafi'i ya. Saya ngomong dalam konteks mazhab Syafi'i. Debu itu Bunda, dalam satu hadis Rasulullah SAW menyampaikan ju'ilatil ardu li wa li ummati masjidan wa tahura. Telah dijadikan untukku dan umatku bumi sebagai tempat sujud dan media untuk bersuci. Makanya Nabi sebelum Rasulullah tidak ada namanya media bersuci dengan debu. Jadi itu khusus untuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertanyaannya, caranya bagaimana? Kapan boleh untuk tayamum kan begitu kan? Kalau insya Allah jangan ini sudah tahulah kalau boleh tayamum itu satu tidak ada air, yang kedua sudah mencari. Syaratnya harus sudah mencari Bunda. Nah orang golek ning ngarep kene kok ono kok gate golek. Makanya dulu itu ada orang sering tanya ke saya, Ustaz, bagaimana tayamum kita dalam kondisi di Masjid Nabawi? Karena kalau keluar itu kita jauh gitu kan. Bagaimana kalau tayamum? Loh gimana tayamum? Loh di situ loh ada air Zam-Zam. Ya kan? Ya ngapain tayamum? Apalagi sekarang sudah canggih, cukup bawa apa itu semprot itu, ya kan? Kita bisa wudhu pakai spray, saya juga bisa. Jadi boleh tayamum itu kalau tidak ada air. Yang kedua sudah mencari, kalau belum mencari ya tidak boleh. Sakit itu baru diperkenankan. Menggigil kalau kena air tambah sakit maka boleh untuk tayamum. Para Bunda tidak tahu pada pernah tayamum apa enggak? Pernah tayamum? Belum pernah? Pernah. Pas apa? Apa? Kereta api. Pas apa?
pesawat. Terus apa lagi? Di mana Bunda? Pas di rumah? Jadi saya ceritakan, coba saya praktekkan ya. Saya tidak ngomong syarat boleh dan tidaknya, itu insya Allah sudah mafhum panjenengan. Tata cara tayamum itu, saya sebelum mempraktekkan tata cara tayamum, satu momen itu begini Bunda. Ada seorang sahabat, dia itu jinabat, mau sholat, langsung dia itu karena mungkin pernah didhawuhi sama Kanjeng Nabi tayamum, cuma dia tidak tahu tata cara tayamum, dia itu mandi jinabat itu gulung-gulung ning pasir, gulung-gulung. Kan pikirnya kalau mandi kan harus disiram semua, maka mestinya logikanya kan begitu. Nak adus iku kudu disiram kabeh, nak wudu kan hanya bagian-bagian yang harus dibasuh. Dia berpikir mandi jinabat dengan tayamum itu caranya ya sekujur tubuh ini kena pasir, kena debu. Terus matur sama Kanjeng Nabi, Nabi tadi itu saya itu kapan hari itu jinabat, terus saya tayamum, mandi besar tapi tayamum bukan pakai air, itu saya gulung-gulung. Terus Kanjeng Nabi bilang, enggak begitu caranya. Kalau kamu mau tayamum begini caranya. Lah kemudian itu diabadikan dalam satu hadis Rasulullah itu, kemudian itu dipakai untuk tata cara tayamum. Tata cara tayamum itu saya praktekkan aja ya. Tata cara tayamum itu kalau dalam mazhab Syafi'i itu disunahkan dua tepukan. Dua tepukan. Nah, dua tepukan itu adalah caranya ini Bunda ya, umpama ini yang di rumah bisa diperhatikan. Jadi ini anggap aja pasir ya. Nanti saya terangkan yang di pesawat, yang di apa itu ada pengaruh apa enggak. Jadi begini, satu tempel, kemudian ke muka kayak wudhu persis, kemudian dikibaskan kalau memang ada pasirnya ya, dikibaskan, cari tempat yang baru, kemudian begini. Ini mohon maaf. Ini kan enggak kayak wudhu ini. Gini, sampai sini langsung begini. Sini, sampai sini jangan langsung ditutup, langsung ke sini. Nah, sini, terus nyambung begini. Ini tata caranya. Saya ulangi ya. Coba dipraktekkan, yang di rumah bisa dipraktekkan. Kalau enggak praktek enggak ruh. Langsung gini aja. Ini, kemudian wajah. Kalau sudah, cari tempat yang baru, okay. Terus tangan kiri di bawahnya tangan kanan. Nah, ayo tangannya begini. Nah, ya. Oh, ini mikir mic-nya saya ini. Ya ini. Nah, oke. Sini jalan sampai siku, kemudian begini. Ini jangan langsung ditutup, begini. Putar belakang, ya. Terus gini. Ini tata cara tayamum. Saat jinabat mandi besar ya caranya begitu sama, bukan kemudian disiram kabeh aku pasir. Jadi sama, coba niatnya yang beda nanti gitu ya, caranya tetap apa? Oh, saya tadi praktek itu saya enggak ngomong kesunahan, cuma kesunahan begini itu dikebas-kebas itu sunnah. Nah, cuma saya pertanyaan saya jenengan nak ning kereta api ning pesawat opo sing kebas-kebas ya gitu kan. Nah, itu sunnahnya kalau memang ada debunya. Lah sekarang saya terangkan Bunda, boleh ndak tayamum pakai media kursinya pesawat? Kira-kira di pesawat itu ada debunya apa enggak? Ada enggak kira-kira? Jadi gini, itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan tayamum di pesawat, tayamum di kereta itu enggak sah. Karena apa? Karena debunya enggak ada. Minimal enggak tampak. Bagi yang berpendapat sah adalah mereka menganggap di mana ada udara pasti ada partikel debu. Di mana ada udara pasti ada partikel. Ini aja kelihatannya bersih,
Kalau dipegang, disemprot banyu itu loh, tampak kok kotor. Maka para ulama yang memperbolehkan tayamum di dalam pesawat maupun di kereta itu berpendapat bahwa di mana di situ ada udara pasti ada partikel debu. Tidak mungkin tidak ada. Baju kita yang terlihat bersih ketika kita celup noning banyu yo warnanya jadi hitam pasti. Makanya kemudian diperkenankan. Kalau ikut di luar mazhab Syafi'i ada yang memperkenankan pokoknya itu dari material bumi maka diperkenankan untuk dipakai tayamum. Mau besi, mau plastik, mau apapun kalau itu terbuat dari material bumi maka diperkenankan. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Oh ya, boleh tak terangkan. Jadi begini Bunda, saya sendiri kalau pas manasik umroh ataupun manasik haji, biasanya saya terangkan dua pendapat. Pendapat pertama yang tadi saya sampaikan tadi, kalau dalam mazhab Syafi'i tadi yang praktek pertama, dua tepukan, dorbatai ini dengan dua tepukan, tepukan pertama untuk wajah, tepukan kedua untuk tangan. Kalau yang tadi Ibu sampaikan, maka caranya begini. Kita tempel ya wajah. Setelah wajah ini langsung cukup satu kali tepukan. Ada yang berpendapat seperti itu dan itu diperkenankan. Ya, tapi kalau dalam mazhab Syafi'i dua tepukan dan itu sampai siku kayak wudhu. Nah, jadi boleh mau pakai yang ini hanya sampai ini aja dan sekali tepukan boleh. Ataupun yang dua tadi menurut mazhab Syafi'i. Boleh Bu, boleh. Kalau malah travel Malaysia itu mereka ingin kehati-hatiannya supaya ingin ikut mazhab Syafi'i, itu tetap sesuai koridor mazhab Syafi'i, travel itu menyiapkan tempat yang di situ ada pasirnya. Dengan browsing kalau tidak percaya di internet, dengan browsing travel di Malaysia itu ada yang menyiapkan pasir kantong itu untuk tayamum. Untuk tayamum. Karena kalau tidak pakai debu itu tidak sah tayamumnya dalam mazhab Syafi'i. Turabun lahu gubar. Pasir yang di dalamnya di situ ada unsur debu. Jadi mulane makanya tadi ada panjenengan yang di sini ada disebul sik. Lah ora ana apa sing disebul. Gitu kan? Makanya kalau di pesawat di kereta termasuk di rumah kita kan paling bisa tayamum pakai pasir yang ada di dinding tembok, ya kan? Lah kalau dinding tembok wis gak ketok disebul tambah entek iku engko. Gitu ya. Oke. Oke, kita sudah kupas sesuci, media sesuci, kemudian kita masuk yang ketiga an-najasah, yaitu najis. Ini biar manfaat ya, kita ambil yang enggak lengkap tapi minimal tersampaikan semuanya. Najis itu kan Bunda dibagi jadi dibagi jadi tiga. Ada najis mukhaffafah, mutawassithah, sama mughalladah. Mukhaffafah itu najis yang ringan, mutawassithah itu najis yang sedang, mughalladah itu najis yang berat. Mukhaffafah itu yang ringan kayak pipisnya anak yang masih kecil atau bayi, cukup diciprat-ciprat cukup, gitu kan. Mutawassithah atau najis yang sedang itu ya kayak umpama kotoran kita ya, kotoran binatang itu masuk mutawassithah. Kemudian yang mughalladah, najis yang berat, yaitu najisnya anjing. Nah ini saya ingin jelasin ke panjenengan, apa pandangan ulama madhab tentang hukumnya anjing. Dalam madhab Syafi'i, madhab Hambali, anjing itu najis seluruhnya tanpa terkecuali. Bulunya, balungnya, semuanya najis. Ya. Berarti kalau kemudian kita terkena makanan yang dimakan oleh najis atau kita memegang bulunya anjing, maka kita harus bersuci dengan debu dan itu harus 7 kali.
dalam madhab Syafi'i sama madhab Hambali. Yang kedua, pendapat ini didukung oleh madhab Hanafi dan Maliki. Anjing itu seluruhnya tidak najis kecuali air liur, kotoran, dan mulutnya. Berarti kalau dalam madhab Maliki, madhab Hanafi, ya, terutama madhab Hanafi ini, itu yang najis itu liurnya, mulutnya, kotorannya. Jadi seandainya kita ini pegang anjing, tidak najis. Makanya jangan kaget kemudian iku wong Islam kok ngingu anjing. Ya umpama, lah iki gak melok madhab Syafi'i, melok madhab Hanafi. Jadi yang kotor atau yang najis itu adalah bagian mulutnya, mulut, liur, dan kotoran. Padahal itu berdasarkan satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an." Ketika anjing itu meminum di tempat wadah dari kalian, maka basuhlah itu dengan 7 kali. Berarti menurut madhab Hanafi berpendapat, berarti yang najis itu mulut sama liurnya. Karena yang dihukum itu berarti yang lain ya enggak, bulunya, tulangnya ya enggak. Menurut madhab Hanafi dan madhab Maliki. Tapi kalau madhab Syafi'i, mayoritas kita di Indonesia ini ya najis seluruhnya. Ya makanya beruntunglah panjenengan kalau enggak bertetangga dengan orang yang enggak nyimpen anjing. Di tempat saya ada itu 2 atau 3. Di kampung saya gang itu, bunda-bunda yang pernah ke sana tahu. Jadi dekat gereja itu ada orang yang anjing. Oke, sekarang najis sudah, karena insya Allah ini panjenengan paham lah. Najis mukhaffafah, mutawassithah, mughalladah. Berarti air sudah, media bersuci sudah, kemudian najis sudah, termasuk tata cara bersuci sudah. Wudu cukup ya, insya Allah. Kalau wudu saya lewati ya, ini umum. Cuma yang perlu saya sampaikan, wudu itu adalah media untuk bersuci yang para ulama semua sepakat di 4 poin. Saya ulangi, para ulama sepakat di 4 poin dan mereka menganggap semua itu rukun, yaitu membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap sebagian sirah, termasuk membasuh kedua kaki. Para ulama semua sepakat. Nanti yang perbedaan di dalamnya adalah niat, tartib, mualah. Niat ada yang mengatakan rukun, kalau madhab Syafi'i rukun. Kalau mualah itu continue. Continue itu begini. Jenengan nawaitul wudu ali raf'il hadasil asghar fadlillahi ta'ala, basuh wajah. Tiba-tiba ada tamu. Belum selesai, buka no lawang sik. Lah, kalau dalam semua madhab sepakat bahwa mualah ini bukan bagian rukun, tetapi kalau madhab Syafi'i mengatakan ini sunnah. Jadi umpamanya jenengan orang-orang buka no tamu sampai jagongi, tapi kok ternyata sampai yang ada di wajah ini garing, ya harus ngulang bunda. Ya sampai standarnya ya kering itulah. Kira-kira setengah jam ya jelas garing lah ya. Otomatis itu, apalagi di dalam ruangan ber-AC pasti kering. Mualah namanya bunda. Jadi kalau bisa saya sampaikan, rukunnya wudhu dalam madhab Syafi'i itu ada 6. Sudah gitu aja. Rukunnya wudhu dalam madhab Syafi'i itu ada 6. An-niyah, 1 niat. Yang kedua membasuh wajah. Yang ketiga membasuh kedua tangan hingga siku tentunya. Yang keempat mengusap sebagian sirah atau sebagian rambut. Kemudian yang ke berapa ini? 5, membasuh kedua kaki. Yang keenam adalah tertib. Berarti yang lainnya itu sunnah bunda. Jenengan kekemu, nyerot air hidung, telinga, ya. Terus apa lagi? Gosok-gosok ini sambil gini ini, adalku ini juga sunnah. Itu sunnah. Yang lain rukun. Oke.
Kemudian kita wudhu sudah, tayamum sudah, tentang air sudah, najis sudah. Sekarang kita kupas hal-hal yang mewajibkan mandi. Sekarang mandi. Hal-hal yang mewajibkan mandi. Yang pertama, Bunda, inzalul maniyyi. Yang pertama itu keluarnya sperma. Itu wajib mandi besar. Yang kedua, iltiqaul hitanaini. Bertemunya dakar sama farji. Itu wajib mandi. Mau ndak keluar kalau sudah bertemu, maka wajib mandi. Mau ndak keluar kalau sudah bertemu, maka wajib mandi. Karena rumusnya beda-beda. Keluar ada sendiri, bertemu ada sendiri. Kemudian yang ketiga, al-maut, mati. Ini wajib mandi. Kalau ini ceritanya dimandikan gitu kan. Ke atus dewe lah ya melayu kabeh. Al-maut. Nah, ketiga-tiganya ini, Bunda, itu yastarikani bainar rijal wan nisa. Ketiga-tiganya ini mau laki mau perempuan sama statusnya. Keluar sperma atau keluar air mani. Kemudian yang kedua adalah berjumpanya dakar sama farji. Kemudian yang ketiga mati. Maka ini wajib mandi. Kemudian yang tiga lagi itu khusus untuk perempuan, yaitu haid, kemudian nifas, sama wiladah, melahirkan. Haid, nifas, wiladah. Wiladah itu melahirkan. Ini dibedakan di fikih itu antara nifas itu kan darah yang keluar setelah melahirkan. Lah, wiladah ini darah yang keluar saat melahirkan. Enggak tahu kalau sesar itu tetap nifas ya? Tetap ya? Tetap ya? Tak kirain karena lahirnya tidak normal jadi tidak nifas. Kan tidak tahu masalah. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita kupas haid. Kita kupas haid, nifas, wiladah. Atau kalau ngomong darah istihadah ya. Kalau ngomong darah istihadah. Bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi darah itu kan ada 3. Apa, Bunda? Wiladah. Enggak, maksudnya jadi gini, ada kasus-kasus yang kadang orang itu nifas itu darahnya cuma lahdotan, cuma kalau bahasa fikih itu sak semprotan toh. Ada orang yang nifas itu cuma segitu, Bunda. Jadi kemudian orang kadang tidak tahu, dikira sudah tidak ngeluarin darah, ini darah bagian ketika melahirkan. Maka wiladah ada sendiri. Gitu. Gimana? Oh, mandinya. Ya nanti setelah nifas. Iya, setelah nifas. Kan problemnya begini, ada orang, saya contohkan. Ada orang setelah melahirkan, itu langsung dia sudah keluar darah cuma sekali, habis itu tidak keluar, Bunda. Loh, ada kejadian seperti itu. Sama sekali tidak keluar. Keluarnya itu beriringan saat melahirkan itu. Setelah itu dia tidak keluar. Itu ada. Jadi kalau ngomong nifas dia nanti nunggu gitu loh. Nunggu sekian, padahal nifas itu kan maksimal 60 hari kan. Maksimal 60 hari, umumnya orang itu 15 hari. Umumnya orang. Tapi kadang ada yang rata-rata kelihatannya perempuan 40 hari ya. 4 bulan. 40 hari. 4 bulan lah suwe banget ya. 120 hari. Oke, saya lanjutkan ya, Bunda. Haid itu apa? Haid itu menurut bahasa artinya asilan, mengalir.
sesuatu yang mengalir menurut bahasa. Tetapi kalau menurut istilah, haid itu adalah al-kharij min farjil mar'ah ala sabili sihah min ghairi sababil wiladah, darah yang keluar dari farjinya perempuan atas dalam kondisi sehat, bukan karena sakit dan bukan sebab melahirkan. Kalau darah pokoknya wis wancine, kalau dalam madzhab Syafi'i menerangkan rata-rata usia 9 tahun sudah mulai haid. Nah itu, maka kalau dia tidak sakit, bukan setelah melahirkan, maka darah yang keluar dinamakan darah haid. Kemudian yang kedua, darah nifas. Darah nifas ini adalah al-wiladah, yaitu darah yang keluar setelah melahirkan. Nah, darah nifas ini adalah al-kharij aqibal wiladah, darah yang keluar setelah melahirkan. Istihadah itu apa? Darah yang keluar di hari-hari selain haid maupun nifas. Saya ulangi, berarti pokoknya nak wis gak umum haid, gak umum nifas, umpamane wis 60 hari moro-moro isi metu geteh, namanya istihadah. Wis 15 hari moro-moro metu geteh, maka dinamakan istihadah. Tapi ojo ngene loh ya, ini yang orang sering salah paham. Dia sudah tahu rutinannya itu kalau haid itu cuma 8 hari. Tapi karena masa maksimalnya haid itu kan 15 hari maksimal, dia menunggu sampai 15 hari. Jangan. Kalau jenengan sudah tahu siklusnya bahwa pokoknya aku nak sangang dino 10 dino biasanya wis mandek, setelah itu ya segera mandi. Jangan engko males salat iki isih anune istihadah masih waktu haid karena masih 15 hari. Ini kan cuma ukuran standar. Antara wanita dengan wanita yang lain tidak sama. Saya pernah cerita kalau tidak salah ke panjenengan. Saya punya kawan, itu haidnya 1 tahun cuma sekali. 1 tahun cuma sekali. Pendak setahun sekali haid. Habis itu tidak haid. Tapi ya punya anak normal, punya anak, haidnya cuma setahun sekali. Jangan bayangkan, ini kalau buat anak ngafalin Quran cocok banget. Cocok banget. Ada memang wanita-wanita yang memang siklusnya tidak sama dan agak aneh, itu ada. Yang keluar terus sampai 1 bulan itu juga ada. Tapi kan kita pakai standar maksimal 15 hari sudah. Kalau yang setelah 15 hari namanya istihadah, harus segera suci. Lah kalau tetap keluar terus pas sholat gimana, kan terasa kan? Kalau keluar itu kan terasa. Salah satu caranya yaitu ketika mau sholat segera dicuci, dibersihkan, langsung pakai pembalut, langsung sholat. Kalau di tengah tiba-tiba ngerasa lagi ya tidak apa-apa sudah, karena itu keluar terus, itu kan orang-orang tidak normal, beser lah istilahnya. Cuma ini beser haid gitu loh. Itu pakai saya tahu gini nih apa yang sering tahu ini gara-gara bimbing umroh. Bimbing umroh kan pasti orang curhat cerita itu tidak tahu. Nah, banyak kasus itu Pak, biasanya orang umroh sampai aduh Pak Ustaz, kulo ni ya nopo ya nek Medina gak iso nek masjid, iki apik budal umroh nek Mekah sehat ya apa begitulah, cerita banyak hal lah. Oke, saya lanjutkan ya. Istihadah. Lah, paling sedikit haid itu berapa hari? Ini mohon maaf, ini bekal untuk panjenengan, untuk putra-putri panjenengan yang jadi kalau bisa anak-anak yang saat usia mau haid itu usia kelas 6 SD, 5 SD, kadang kalau tubuhnya bongsor itu kan sudah haid, itu didampingi untuk biar tahu mereka, biar tahu mereka. Sedikit-sedikitnya haid itu yaumun walailatun, 1 hari 1 malam. Kadang yaumun walailatun, paling sedikit waktunya haid itu 1 hari 1 malam. Tiba-tiba orang 1 hari siang ini keluar, habis itu tidak keluar terus sampai 1 bulan itu bisa. Karena paling sedikit itu 1 hari 1 malam. Wa ghalibuhu sittun aw sab'un, cuma yang umum itu 6 sampai 7 hari. Ada yang kadang 4 hari, ada yang 7 hari, bisa lebih. Cuma umumnya 6 sampai 7
hari. Coba jangan bayangkan ini, Imam Syafi'i itu ketika neliti ini coba itu tanya ke berapa orang. Ini penelitian nggak kayak di era sekarang, itu cuma paling kan cuma rumus semacam buat sampling kan. Bu, sampean haid berapa hari? Tanya sana berapa hari, terus kemudian jadi hukum namanya istiqra. Istiqra itu penelitian. Jadi sebuah hukum, produk hukum. Oke, saya lanjutkan. Paling lama ya, paling lama haid itu adalah di sini diterangkan. Bentar, saya baca. Paling lama 15 hari ya tentunya. Oh niki, wa aksaruhu 15 yauman bilayaliha. Paling banyak haid itu 15 hari. Berarti paling sedikit yaumun walailah, paling banyak 15 hari, paling yang sedang itu 6 atau 7 hari. Yang kedua, nifas. Nifas itu paling sedikit majatan. Majatan itu artinya satu tetes. Tetes. Nifas itu kadang wong nglahirno mari getih mboten medal terus nggih wonten. Mau sepisan tok mari pun mboten medal. Itu juga ada. Kemudian paling banyak nifas itu 60 hari. Nggih. Wa aksaruhu sittuna yauman. Wa ghalibu arba'una yauman bilayaliya. Rata-rata orang nifas itu 40 hari. Benar ya Bunda ya? Rata-rata. Tapi umpama kurang dikit, lebih dikit. Ada yang pernah sampai 60 hari? Tidak ada, jarang sekali. Kemudian wa aqallu tuhri bainal haidataini 15 yauman. Sementara paling sedikit masa suci di antara dua haid itu 15 hari. Masa paling sedikit suci itu 15 hari. Makanya 15 hari setelah haid itu masuk kategori suci, karena dikhawatirkan tanggal 1 dia sudah keluar lagi. Dikhawatirkan tanggal 1 sudah keluar lagi. Wala hadda li aksarihi. Adapun batasan sucinya seorang wanita tidak ada batasnya. Makanya saya tadi cerita, saya punya teman dia haid cuma 1 tahun sekali. Berarti masa sucinya panjang banget. Masa sucinya panjang banget. Wala hadda li aksarihi bil ijma. Faqad la tahidul mar'a fi umriha illa marratan wa qad la tahidu aslan. Bahkan ada perempuan yang seumur hidupnya cuma haid sekali. Bahkan ada seorang wanita yang sama sekali tidak pernah haid. Ada ya Bunda ya? Sayyidah, saya tidak tahu garwani Kanjeng Nabi itu ada yang memang tidak haid. Garwani Kanjeng Nabi, saya tidak tahu Sayyidah siapa, saya kurang hafal. Jadi intinya seorang wanita kadang ada yang haid, ada yang tidak. Tidak tahu kira-kira kalau nggak haid itu kira-kira punya anak apa enggak, saya tidak tahu. Secara reproduksi itu kira-kira punya anak apa enggak, saya tidak tahu. Kalau dia sama sekali tidak haid. Kalau sama sekali tidak haid, mestinya ini dokter paham ini mestinya. Kok sampai seorang wanita tidak haid itu kira-kira punya peluang untuk punya anak apa tidak? Ada pertanyaan Bunda? Oke, saya lanjutkan ya. Sampai mana tadi? Sementara usia yang terpendek bagi seorang wanita untuk memulai haid itu 9 tahun. Tapi kalau anak sekarang bisa di bawahnya sudah haid ada. Karena bongsore awak kalenda itu juga pengaruh kan. Kemudian hamil, karena ini kita ngomong nifas, hamil itu paling sedikit 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan kan sudah bisa, cuma prematur kan Bunda ya, prematur. Nabi Isa itu dikisahkan beliau berada di kandungan Sayyidah Maryam cuma 6 bulan. Nabi Isa alaihissalam itu cuma 6 bulan. Kemudian ada, ini kelihatannya sudah, ini di era dulu ini Bunda. Wa aksarhu arba'a sinin. Paling suwe wong meteng iku 4 tahun. Nah, iki ndak disesar karo dokter. Kalau sekarang ndak mungkin lah ya. Tapi di kitab ini ada, berarti dulu pernah ada. Nah, kalau ndak ada ilmunya loh Bunda. Berarti kan bertahan di sini dan nyatanya hidup itu. Wa aksaruhu arba'a sinin.
Akeh-akeh atau yang paling lama orang hamil itu 4 tahun. Wa ghalibuhu tis'ata asyhur. Cuma yang umum 9 bulan. Dikisahkan Imam Syafi'i kalau tidak salah itu 2 tahun di kandungan. Imam Syafi'i itu 2 tahun di kandungan. Mulane kalau sekarang yo sangang wulan luwih titik wis dikubuhi dokter kok. Ya Allah. Ini Imam Syafi'i ini ya yang melakukan istiqra, melakukan penelitian. Ya Allah. Ada yang ini di sarah kitab Iqna ini Bunda. Ya kita percaya tidak percaya ini karangannya ulama, tidak mungkin berbohong Bunda. Berarti ini ada, cuma kan aneh. Ada yang sampai hamil itu dia punya 3 anak ya. Itu hamil itu sampai 12 tahun. Ya Allah. Ya apa yo? Ya kalau sekarang enggak bisa kita mikir itu kan? Iya. Nah ini terus gede gitu. Ya enggak lah. Ya ini era dulu ya. Minimal ini ada yang agak logis itu kan 4 tahun itu. 4 tahun. Yang paling banyak 4 tahun dalam penelitian madzhab Syafi'i ya, itu 4 tahun. Iki jare dokter iku apik entek iku apa nih Bu? Akhir ketubane apik entek, apik asat itu harus segera disesar. Nah, sekarang berikutnya Bunda. Kalau sudah ada pertanyaan bawa sini aja. Yang berikutnya, orang kalau haid itu haram apa saja? 1, enggak boleh sholat. Bukan malah jenengan aku kepingin sholat toh, ya opo. Nah, haid itu malah bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Kemudian yang berikutnya yang tidak boleh lagi puasa, itu tidak boleh. Berarti mohon maaf panjenengan ini puasa Ramadan tiba-tiba jam 5 haid. Duh Gusti kerek titik rek tetap harus batalkan. Tidak bisa diteruskan Bunda. Ya nanti kodok. Kemudian yang 3 tidak boleh membaca Al-Quran, qiraatul Quran itu tidak boleh. Yang 4 memegang mushaf itu tidak boleh. Memegang mushaf berarti membawa ini tidak boleh. Kalau membaca para ulama khilaf, ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan selama tidak memegang. Selama tidak memegang. Memegang maksudnya. Kalau jadi intinya begini, kalau membaca Al-Quran tidak diperkenankan, tapi sebagian memperbolehkan membaca. Ya, kalau jenengan membaca ya berarti kena hukum itu tadi. Tapi kalau memegang, semua para ulama sepakat tidak diperkenankan. Tapi kalau mushafnya itu ada terjemah, di situ ada yang menyampaikan, oh itu kan banyak terjemahnya daripada Al-Qur'annya. Kayak kitab tafsir itu loh Bunda. Kitab tafsir itu kan lebih banyak tafsirnya daripada Al-Qur'annya. Begitu. Boleh. Halo? Nah, untuk HP bagaimana? Untuk HP kena hukum tadi Bunda. Jadi HP ini kan dikatakan mushaf apa tidak? HP ini mushaf apa enggak? Cuma aplikasinya kan banyak, ya kan? Kalau kita buka, boleh enggak? Boleh. Dia tidak kategori mushaf. Dia bukan kategori mushaf. Ya sekarang itu orang menghafalkan Al-Quran enak karena ada kecanggihan teknologi itu. Saya lanjutkan dulu ya, ini masih ada waktu 7 menit. Membaca tidak boleh, termasuk masuk masjid juga tidak boleh Bunda. Ya, tidak boleh masuk masjid ketika haid, tidak boleh. Tawaf juga tidak boleh. Bersetubuh juga tidak boleh. Yang boleh apa? Ya di atasnya pokoknya bukan area dari area yang dilarang, tidak ada masalah. Tapi kalau sampai melakukan persetubuhan maka itu tidak diperkenankan. Insya Allah itu saya masuk di pertanyaan ya. Kalau kita habis haid sudah selesai harinya, misalnya 7 hari, hari ke-8 sudah bersih,
tapi pas hari ke-9 ada bercak darah lagi, apa hukumnya? Bunda, ini biasanya bisa terjadi kan, istilahnya sisa-sisanya lah. Sekali lagi, pertanyaan seperti ini maka case by case, dalam artian kasus dengan kasus perempuan yang lain belum tentu sama. Makanya kalau panjenengan ini yang tanya nggih, Bunda yang tanya, enggak tahu ini enggak disebutkan namanya. Intinya begini, haid panjenengan rutinnya berapa hari gitu dulu. Kalau jenengan sudah sekian puluh tahun sudah paham haid saya itu pokoknya kalau 10 hari berhenti. Atau pokoknya kalau 7 hari berhenti. Ya sudah, yang jenengan pakai standar itu 7 hari itu kok masih ada keluar darah, maka itu masuk kategori istihadah. Orang itu dihukumi sampai 15 hari kalau memang dia belum tahu rutinannya. Apa namanya? Siklus ya, maksud saya. Lihat siklusnya. Kalau siklusnya memang rutin antara 6 7 6 7 6 7, tiba-tiba hari ke-10 keluar. Ya kan? Maka ini sudah masuk kategori istihadah. Walaupun masih kategori 15 hari. Mestinya kan kalau lihat rekod umumnya mestinya ini masih darah haid kan, karena masih 15 hari. Tapi karena jenengan sudah merekam kebiasaan saya itu cuma 76 76, tiba-tiba kok hari ke-11 keluar gitu kan, masuknya istihadah. Gitu ya. Apa? Enggak perlu mandi. Itu ya sekedar disuci, dibersihkan gitu aja. Gimana Bunda? Makanya saya kan tadi ngomong, dipahami ya. Kalau rutinnya sudah rutin 6767, kok tiba-tiba selang 5 tahun kok jenengan keluar darah di tanggal ke-11. Nah, ini masuk kategori istihadah karena jenengan sudah tahu siklusnya. Tapi kalau tiap bulan begitu ya namanya haid. Paham nggih? Siklus itu mempengaruhi cara menghitung. Oke. Hari 8 sudah bersih, tapi pas hari ke-9 sudah tak jawab ya. Bagaimana hukum sholatnya orang yang punya penyakit ambeien, darahnya keluar terus hingga pakai pembalut? Kalau sudah kondisi ma'dur seperti ini, orang yang memang ada dalam kendala, tidak ada masalah. Yang penting saat mau sholat itu dibersihkan, saat start mulai benar-benar sudah suci. Di tengah jalan kok tiba-tiba keluar ya tidak ada masalah. Kayak orang umroh, tawaf, dia beser, punya penyakit apa namanya? Apa Bunda? Yang gampang pipis itu namanya apa? Bukan anyangan, yang ekstrim itu kan biasa anyangan. Yang memang pipis tidak bisa mengendalikan dia, moro-moro keluar gitu loh. Nah itu enggak, ada penyakit kedokterannya itu ada. Lah itu tidak ada masalah, memang itu nggak normal. Yang penting saat start mulai itu dia sudah dalam kondisi suci. Tidak apa-apa Bu, ini kalau mau pakai pembalut tidak ada masalah, dan di tengah sholat kalau keluar, nah dibatal none lah, gitu terus sih, tidak mungkin. Kemudian bagaimana jika waktu tawaf keluar haid, apakah sah ibadahnya? Gini saya ceritakan, ini umroh, saya ada tulisan dalam kecil itu Bunda, perihal haid, khusus haid tentang ibadah umroh, tawaf terutama. Yang wajib suci itu kan tawaf, yang lain tidak wajib. Sa'i pun haid tidak ada masalah. Ya, saya ulangi, sa'i haid pun tidak ada masalah. Ya, cuma nanti dia problem masuk masjid dia kondisi haid. Oke, saya ceritakan begini. Orang yang haid boleh tawaf tidak? Pendapat pertama, dan ini pendapat jumhur mayoritas ulama, tidak sah tawaf dalam kondisi haid. Kenapa? Karena suci dari hadas kecil maupun hadas besar itu bagian dari syartun min syuruti tawaf. Itu bagian dari syarat sahnya tawaf. Sekali lagi, bukan rukun, tetapi syarat sahnya tawaf itu harus punya wudu, harus suci dari hadas besar. Kayak panjenengan sholat, saya sholat tidak punya wudhu, boleh tidak? Ya sholatnya tidak sah. Wudhu itu bagian dari syarat sahnya sholat, bukan rukun. Saya sholat tapi saya jinabat, mandi besar, sah tidak sholat saya? Tidak sah, karena dia tidak memenuhi syarat sahnya sholat, bukan rukun. Oke, bisa dipahami. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua,
ini kalau ikut madzhab Hanafi maka boleh orang haid itu boleh tawaf, tapi dengan syarat dia harus membayar dam. Damnya itu apa? Kalau dia sekedar tidak punya wudu, maka cukup membayar kambing, menyembelih kambing. Tapi kalau dia tidak suci dari hadas besar, baik itu haid ataupun jinabat, maka dia harus menyembelih unta. Kenapa begitu? Karena menurut madzhab Hanafi yang namanya at-thaharah minal hadasain, suci dari dua hadas kecil maupun besar, itu bukan bagian dari syarat sahnya tawaf, tetapi bagian dari wajibatun min mujibatit tawaf, bagian dari kewajiban-kewajiban tawaf. Lah, wajib dalam istilah umroh dalam haji, kalau ditinggalkan pun diterjang itu tidak ada masalah, tapi tetap bayar dam. Solusi yang ketiga. Nah, solusinya ada 3. Kalau ikut pendapat mayoritas, ya nunggu sampai suci. Kalau ikut pendapat madzhab Hanafi, maka boleh, tapi bayar dam, onta. Kalau ikut pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah, disebutkan pendapat minoritas sekali ini, dia memperbolehkan orang tawaf tanpa walaupun dia haid. Tanpa ada dam, tanpa ada denda, tanpa bayar fidyah, pokoknya sah. Karena suci dari hadas kecil maupun besar bukan bagian syarat, bukan bagian kewajiban, itu hanya sunnah. Jadi nak kula biasanya ngenehi solusi jamaah ngene. Nggih ngeten Pak, sampean nak kepengin melok pendapat sing ya nak haid ya ibu-ibu ya. Ngeten Bu. Nak kira-kira sampean ndak, sing ngomong kan sing lanang. Nah, memang sampean melok pendapatnya mayoritas, ya jangan melaksanakan, ditunda dulu. Cuma problemnya kan kasihan kita melihat di saat teman-temannya dia sudah niat dari Madinah, kemudian dia harus menjaga tubuhnya kan supaya tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, kemudian sekian hari tidak suci-suci, kan kasihan. Wis lan njupuk pendapat sing enteng gitu, sing enak, apa pendapat madzhab Hanafi bayar onto. Onto itu kan karek nanti duwe. Nah nanti duwe ya apa kan begitu. Maka ikut pendapat yang paling paling enak tadi. Ya wis gak bayar gak apa, pokoknya sudah tawaf khusus umroh aja, setelah itu jangan ke masjid dulu begitu. Minimal umrohnya sudah selesai gitu. Ya itu tinggal pilih Bunda. Tapi itu tadi ingat ya, pendapat minoritas. Oke, ini sudah jam 11. Oke, insya Allah yang di sini ada pertanyaan tidak? Silakan. Monggo Bu. Tawaf apa dulu? Haji ini kan tawafnya macam-macam. Tawaf ifadah, apa tawaf kudum, apa tawaf umroh, apa tawaf sunnah? Loh iya, tawaf kan macam-macam. Saya contohkan ya Bunda ya. Tawaf, orang kalau haji datang, biasanya yang tamattu, ya kan? Kalau haji Indonesia rata-rata kan tamattu, datang, biasanya kan langsung umroh kan? Nah, ini namanya dia masuk kategori tawaf kudum, tawaf datang plus tawaf umroh. Oke? Kalau sampai nunggu waktunya haji, dia umroh terus, namanya tawaf umroh. Tapi kalau dia hanya tawaf saja, namanya tawaf sunnah, Ada lagi kalau dia selesai wukuf di Arafah, kemudian langsung datang ke Masjidil Haram untuk tawaf ifadah, maka namanya tawaf ifadah. Gitu. Yang mana ini Bu? Ya, berarti ya kalau tawaf ifadah boleh ditunda kan? Karena kan kita lama, aman lah kalau haji, sangat aman. Sing agak bahaya itu kan umroh. Umroh itu paket 9 hari, 3 hari perjalanan, nek Madinah 3 hari, Mekah 2 dino, wassalam. itu yang mau tidak mau harus diambil solusi. Lah jenengan coba jadi pembimbing, memaksakan suruh bayar onta. Lawang sangwe pas-pasan. Kok kon bayar onto gitu kan? Berat Bunda. Makanya mana yang mudah buat dia lah. Tapi nak kira-kira duwe duit, kula kongkon anu mawon, bayar dam mawon. Monggo.
Poliandri. Iya, poliandri. Bukan poligami tapi poliandri. Ya. Oke, saya coba tegaskan pertanyaannya Bunda ya. Ada seorang wanita sudah punya suami. Kemudian suaminya ini juga nikah lagi. Oh, yang nikah lagi istrinya. Dan suaminya tidak tahu. Nggak bisa Pak. Oke, begini Bunda. Posisinya ini masih nikah apa sudah cerai? Belum diceraikan, belum gugat cerai juga. Oke. Jadi gini Bunda, ini mohon diperhatikan ya, ini penting. Seorang wanita dalam Islam tidak diperkenankan punya suami dua. Oke, alasan apapun. Seorang laki-laki diperkenankan memiliki istri lebih satu, boleh dua, boleh tiga, boleh empat maksimal. Oke. Seorang wanita tidak diperkenankan memiliki suami lebih dari satu. Karena ini hikmahnya banyak sekali. Salah satu yang diungkap oleh para ulama, ini nanti perihal tentang kejelasan keturunan. Lah kira-kira nak bojone telu, iku anake sapa? Itu kan masalah. Karena ini wadah gitu loh, beda sama laki, beda. Oke ya, walaupun sekarang di era seperti sekarang DNA, tes DNA itu pasti ketemu kan, tapi tetap itu keabsahan nasab nggak jelas. Maka poliandri kemudian dilarang oleh agama. Lah terus bagaimana? Secara otomatis Bunda, pernikahan dia dengan laki-laki yang kedua adalah zina dan nikahnya tidak sah. Kalau dia sama suami yang pertama masih tetap normal karena dia nggak diceraikan, dia sudah nggak gugat cerai. Tetapi pernikahan dia dengan laki-laki yang kedua, maka itu pernikahan tidak sah. Kalau pernikahan tidak sah berarti kumpulnya kategori zina. Gitu ya Bunda ya. Tidak boleh. Olehnya ya itu hukumnya Gusti Allah kok. Jangan sampai protes dia. Tidak bisa, ya kan? Tapi kan sebenarnya kalau sudah tidak suka kan ada cara, yaitu gugat cerai. Ya kecuali sekedar selingkuh ya beda cerita. Tapi kalau itu dikatakan pernikahan ya tidak sah, itu akad yang fasid karena dia masih istrinya orang. Gitu ya Bunda ya. Oke. Terima kasih. Aduh ya Allah. Ikut. Gimana masih ada? Silakan. Monggo Bu. Enggak apa-apa. Silakan. Iya. Terus ada yang serangan fajar setelah subuh. Susunya sarapan anak, sarapannya ini. Nah itu sebenarnya gimana? Kadang-kadang ada yang ngomong nanti kamu pegang itu, nanti nyampe semua harus ada besi. Oke. Ini pertanyaan terakhir Bunda. Ada orang malam lagi kumpul sama pasangannya, kemudian tidak langsung mandi, tiba waktunya subuh, belum sholat juga ya, cuma masak, nyiapin macam-macam gitu, baru nanti mandi, baru kemudian sholat, tapi tetap belum srengenge muncul gitu nggih. Ngaten to. Boleh enggak kira-kira orang menunda mandi begitu? Prinsipnya begini Bunda. Ini sebenarnya kan sudah ditanyakan beliau kapan hari ya. Cuma ini diflorkan supaya yang lain juga dapat ilmu. Jadi orang kalau mandinya ditunda tidak ada masalah. Cuma saran saya kalau mau panjenengan siapa tahu ini kan bisa terjadi kan, pingin lagi umpama atau terus males mandi itu tadi, saya sarankan untuk sekedar wudhu ya, dibersihkan ya, tangan apa pokoknya bagian yang menurut itu suci Bunda.
Air mani itu suci, tidak najis. Yang najis itu adalah air yang biasanya keluar ketika beriringan. Saya tidak tahu kalau perempuan ya. Kalau laki-laki biasanya beriringan ketika mau pipis, itu ada keluar sedikit gitu, kadang warna putih bening, itu najis. Jadi kalau air mani tidak najis. Jadi kalau megang yang lain najis enggak. Makanya tapi supaya tidak jijik, ya kan? Supaya tidak jijik, apapun itu, ini kan bagian dari dalam. Ya, walaupun ini suci, tetap menurut saya ya dibersihkan. Ya caranya apa? Caranya wudu. Makanya sunahnya saya ingin nyampaikan sekalian, saya close. Jadi kalau panjenengan mau mandi, sunahnya itu kan satu. Ini urutannya mandi jinabat ya. Sunahnya urutannya itu begini. Cuci tangan dulu, Bunda. Cuci tangan dulu. Setelah cuci tangan, cuci kemaluan ya. Bagian-bagian yang memang dibersihkan. Setelah itu baru panjenengan membersihkan wajah ya. Setelah itu baru panjenengan berwudu, cuci tangan, bersihkan semuanya, wudu. Setelah itu jenengan siram anggota kanan, anggota kiri, baru biur. Nah saat biur itu dianjurkan untuk tangan ini menggerakkan di sela-sela rambut supaya nih air itu merata. Lah niat itu cukup di pertama, nggak harus nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fadlillahi ta'ala biur gitu. Sudah itu cukup, walaupun nggak terus niatnya ini sambil rata dulu, ndak. Cukup di awal gitu. Ya Bunda ya. Jadi itu caranya. Kalau panjenengan ingin bersuci atau mandi jinabah, mandi besar, caranya seperti itu. Insyaallah itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan kita semuanya dimudahkan oleh Allah dalam menjalankan syariat-syariatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan ni'amika fi majidil rabbana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna. Allahumma ya Allah, barik fi ilmina wa barik fi rizqina wa barik fi amalina wa barik kullahu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.